Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua ya. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Selamat berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa, udah lewat sih. Bagi yang menjalankannya, marhaban ya Ramadan. Maaf ya kalau saya ada salah-salahnya selama ini. Ini pertemuan kedua kita di semester baru ya. Minggu kemarin saya mohon maaf karena harus kosong, dan nanti saya juga mohon maaf kalau seandainya ada suara batuk yang kurang berkenan ya. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai energi dan perubahannya. Energi itu tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya bisa kita rasakan. Coba di sini kita bayangin, bisa nggak sih kita melihat panas, terus tapi kita bisa ngerasain gimana rasanya terik matahari saat kita berjemur. Jadi energi itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita sebagai manusia itu memerlukan energi untuk bekerja dari makanan yang kita konsumsi. Ada juga yang mengatakan adalah energi itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda dapat melakukan suatu pekerjaan. Energi ini merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan usaha. Jadi di sini ada 3 pengertian energi ya. Satuan energi dalam satuan internasional itu adalah joule. Satuan dalam sistem lain itu adalah kalori, ERG atau kWh, kilowatt hours ya. Kesetaraan joule dengan kalor itu seperti ini. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Waalaikumsalam Mbak Binarsi. Energi yang paling besar itu adalah energi matahari. Energi matahari ini bisa diubah menjadi energi panas, dan energi panas dari sinar matahari itu bisa menghasilkan energi-energi yang lain sehingga bermanfaat di muka bumi ini. Contohnya seperti energi kimia, energi listrik, energi bunyi, dan juga energi gerak. Oke Mbak Mary. Oke, di sini ada 9 bentuk energi ya. Di sini ada 9 bentuk energi. Ada energi cahaya, energi panas, energi listrik, energi nuklir, energi gelombang, energi kimia, energi bunyi, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, yang akan kita bahas pertama itu adalah energi cahaya.
Energi cahaya itu adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik, di mana matahari merupakan salah satu sumber energi cahaya. Energi cahaya ini bisa kita peroleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, misalnya seperti api dan juga lampu. Energi cahaya biasanya disertai bentuk energi lain seperti energi kalor atau panas. Bahkan dengan menggunakan sel surya, energi yang dipancarkan oleh matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua ada energi panas. Semua yang dapat menimbulkan panas itu disebut sumber energi panas. Dan sumber energi panas utama di bumi itu asalnya dari sinar matahari. Panas sinar matahari ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup untuk berkembang biak dan juga untuk hidup, serta untuk membantu kegiatan manusia seperti kita menyetrika, memasak ataupun mendidihkan air ya. Adapun contoh sumber panas yang lain itu adalah api dan peralatan listrik yang menghasilkan panas. Nah, ini gampang nih apa contoh dari energi panas. Kalau kita menggosok-gosokkan kedua telapak tangan kita, apa yang akan kita rasakan? Pasti panas kan ya? Nah, panas ini timbul akibat adanya gesekan permukaan antara kedua telapak tangan kita. Energi panas itu menyebabkan kita merasa lebih hangat, dan itulah sebabnya orang yang kedinginan akan merasa lebih hangat kalau kita menggesekkan kedua telapak tangan kita. Mungkin kalau di sana ada salju ya, ada winter ya. Kalau mungkin musim dingin gitu kan, teman-teman mungkin secara nggak langsung atau nggak sadar pasti menggosok-gosokkan kedua telapak tangan ya, biar merasakan hangat di istilahnya di tangan gitu kan. Nah, secara nggak langsung itu merupakan contoh dari energi panas. Aduh, saya mohon maaf ya. Tadi batuknya tuh udah agak berhenti, cuma waktu saya pakai buat ngomong malah jadi kambuh lagi. Dan di sini kita juga akan merasa hangat kalau kita berada di dekat api unggun. Kenapa? Karena tubuh kita ini menerima energi panas dari si api unggun itu. Kalau ada api kompor gitu ya, dapat mematangkan makanan itu karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan, di mana panas yang berpindah itu disebut sebagai kalor. Energi panas ini dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Tadi energi panas berpindah melalui 3 cara ya. Yang pertama kita bahas itu adalah konduksi. Konduksi ini adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Misalnya
sendok akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Kalau enggak, kalau kita lagi bikin teh gitu kan, dari apa, dan di dalam gelasnya itu masih panas, sendoknya kita diemin aja kan, tiba-tiba ujung sendok itu juga akan terasa panas ya. Itu kalau sendoknya dari logam lo ya. Kalau dari kayu kan dia nggak akan panas. Terus contoh lainnya, kalau kita membakar ujung besi dan ujung besi lainnya kita pegang, setelah beberapa lama maka ujung besi yang kita pegang itu akan terasa panas. Nah, ini beberapa contoh dari konduksi. Jadi dia perpindahan panas tanpa adanya medium ya, atau suatu zat. Itu konduksi. Kemudian ada konveksi. Kalau konveksi ini perpindahan panas atau kalor yang disertai oleh perpindahan partikel-partikel zatnya. Perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis dalam zat tersebut. Selain perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair, konveksi ini juga bisa terjadi pada gas ataupun udara. Waalaikumsalam Mbak Rea. Peristiwa konveksi kalor melalui penghantar gas sama dengan konveksi kalor melalui penghantar air. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Misalnya nih, es batu yang mencair di dalam air panas. Panas dari air panas itu nantinya akan berpindah ke es batu, makanya nanti es batu itu akan mencair. Ini kan panas berpindah bersama mengalirnya air panas ke es batu, sehingga panas tersebut menyebabkan es batu meleleh. Contoh lainnya yaitu air yang panas akan bergerak naik. Contoh bahasa lainnya mungkin umum ya, udah mendidih ya kan. Nah, air mendidih itu kan contoh dari perpindahan panas secara konveksi ya. Udah Mbak, udah minum obat saya tadi habis buka. Nah, terus ada lagi perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di angin darat sama angin laut. Sering dengar ya, angin darat itu apa, angin laut, angin darat, angin laut ya. Tapi paham gak sih angin darat itu seperti apa, angin laut itu seperti apa, ya kan? Ini kita bahas sedikit. Aduh, saya juga heran Mbak. Masuk minggu ketiga berarti ini saya batuk ya. Kayaknya karena saya kemarin sebelum puasa batuknya udah mendingan, terus saya minum es. Nah, jadilah batuknya nggak sembuh-sembuh. Kalau jeruk nipis perut saya yang nggak kuat Mbak. Saya menghindari jeruk nipis. Lambung saya nggak kuat soalnya. Makanya saya panas terus Mbak. Oke, lanjut ke ini ya, ke materi. Jadi peristiwa konveksi ini kan tadi sudah saya singgung sedikit ya, terjadi pada proses angin darat dan angin laut. Biasanya angin darat sama angin laut itu dimanfaatkan oleh para
oleh para nelayan. Angin darat dulu yang kita bahas. Angin darat itu terjadi di malam hari, di mana dia berhembus dari darat ke laut. Ya, dia ilustrasinya seperti yang di bawah ini. Dia terjadi di malam hari dan berhembusnya dari darat ke laut. Hal ini terjadi karena pada malam hari udara di atas laut lebih panas dari udara di atas darat, sehingga udara di atas laut naik diganti udara di atas darat. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut. Nah, kalau angin darat ini dimanfaatkan para nelayan untuk menuju ke laut untuk menangkap ikan. Jadi di sini para nelayan berangkat melaut ya kalau malam hari, karena memanfaatkan adanya angin darat. Kemudian yang kedua, angin laut. Kebalikan dari angin darat. Angin laut ini terjadi di siang hari dan dia berembus dari laut ke darat. Hal ini terjadi karena pada siang hari udara di atas darat lebih panas dari udara di atas laut, sehingga udara di atas darat naik diganti udara di atas laut. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Nah, kalau angin darat tadi kan dimanfaatkan untuk nelayan berangkat, kalau angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang kembali ke darat. Tenggorok, iya mbak, awalnya karena radang terus lama-lama radangnya hilang diganti gatal tenggorokannya. Semoga teman-teman gak ketularan batuknya ya. Oke, perpindahan panas yang ketiga tadi setelah ada konduksi, konveksi, yang terakhir ada radiasi. Kalau radiasi ini perpindahan panas tanpa adanya medium perantara. Jadi langsung ya. Energi kalor matahari dapat sampai ke bumi melalui pancaran atau radiasi. Kita ketahui bahwa antara matahari dengan bumi itu berupa ruang hampa udara, sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Demikian juga saat kita duduk di dekat api unggun, kita akan merasakan hangatnya api unggun. Dan saat kita berada di dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Oke, bentuk energi yang ketiga itu ada energi listrik. Energi listrik ini adalah energi yang berasal dari arus listrik. Arus listrik ini adalah energi yang dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor. Contoh energi listrik ini bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan kita mungkin sering banget menggunakannya. Misalnya, menyalakan lampu, memanaskan setrika, televisi, radio, dan berbagai media elektronik lainnya. Bentuk energi setelah listrik itu ada kimia. Energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Selain terdapat dalam makanan, energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar, seperti bensin, minyak tanah, serta kayu bakar. Energi kimia ini diperoleh dari hasil pembakaran makanan atau
bahan bakar. Contoh, segelas susu, kemudian sepiring nasi, 1 liter bensin, ya kan? Ada juga energi gelombang. Energi gelombang ini adalah jenis energi yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan gelombang laut. Teknologi terbaru ini menggunakan istilah permanen magnet linear buoy atau pelampung magnet permanen linier. Teknologi yang sudah dipakai oleh kota Portland di Amerika Serikat dan merupakan ciptaan para insinyur dari Universitas Oregon ini, selain memasok listrik, juga mampu mendorong pertumbuhan kehidupan laut. Selain itu, tidak ada emisi gas buang CO2, tidak ada polusi udara, dan tidak ada polusi visual. Selanjutnya ada energi nuklir. Kalau energi nuklir ini adalah energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan dari inti atom yang membelah atau 2 inti atom yang bergabung. Penggabungan atau pembelahan inti atom akan melepaskan energi yang sangat besar sebagai hasil perubahan di dalam inti atom. Energi yang ditimbulkan dalam reaksi nuklir ini sangat besar. Oleh karena itu, energi nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi bunyi. Kalau energi bunyi, ini adalah energi yang dihasilkan dari getaran udara yang berasal dari sumber bunyi. Di mana bunyi kuat itu dihasilkan dari getaran yang kuat. Dan bunyi yang kuat itu akan menghasilkan energi yang besar. Contohnya, halilintar, petasan, dan bom ini adalah contoh dari bunyi yang kuat. Contoh lain adalah suara orang berteriak, suara radio, suara televisi, ya kan? Itu contoh dari energi bunyi juga. Waalaikumsalam Mbak Mul. Lalu bentuk energi yang ke-8 itu adalah energi potensial. Energi potensial ini merupakan suatu energi yang tersimpan yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Energi potensial suatu benda ini dipengaruhi oleh massa benda, percepatan dari gaya gravitasi bumi, dan ketinggian dari suatu benda yang bersangkutan. Contoh dari energi potensial gravitasi. Kalau gravitasi kan berarti benda yang jatuh itu pasti ke bawah ya. Nah, contohnya adalah buah mangga yang tergantung di pohonnya. Contoh lagi, ketika saya menjatuhkan pulpoin atau buku, ya kan. Kemudian ada contoh energi potensial pegas. Nah, ini contohnya renggangan karet, kemudian per, ya kan. Kemudian busur panah, renggangan busur panah, itu kan. Itu adalah contoh potensial energi potensial pegas. Energi yang terakhir itu adalah kinetik. Energi kinetik ini merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif dari suatu benda yang bersangkutan. Besarnya suatu energi kinetik ini dipengaruhi oleh massa suatu benda dan kecepatan dari suatu benda yang bersangkutan. Semakin besar massa dari benda yang bersangkutan, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin cepat laju atau kecepatan dari suatu benda, energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Contohnya mobil yang melaju di jalan raya, sepeda yang melaju di
jalan tanjakan, ya kan? Sebelum saya masuk ke perubahan bentuk energi, dari 9 jenis energi ini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Oke, kalau belum ada lanjut berarti ya. Beberapa contoh dari bentuk perubahan energi ya. Karena energi ini kan bisa berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Yang pertama, energi potensial berubah menjadi kinetik dan berubah menjadi bunyi. Bentar. Contohnya, buah mangga jatuh dari pohonnya. Nah, ini perubahan bentuk dari potensial ke kinetik dan ke bunyi. Bunyi karena nanti waktu dia jatuh pasti menghasilkan bunyi boom gitu atau apa gitu ya. Lalu perubahan contoh energi yang kedua, ada energi kimia, listrik, cahaya menjadi panas. Contohnya baterai untuk menyalakan lampu, ya kan. Kemudian lama kelamaan lampu itu juga akan menjadi panas. Nah, ini contoh dari kimia ke listrik menjadi cahaya, dan terakhir berubah menjadi energi panas. Kedengeran ya Mbak Mel ya? Iya, saya juga heran, nggak tahu ini dari tadi kelentengannya itu untuk bangunin sahur jam segini udah dimulai. Maklum anak-anak kecil ya, anggap aja itu backsound kita ya Mbak ya. Iya Mbak Mary, gatel banget sebenarnya dari kemarin. Kalau buat diem itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau sedikit dipakai buat ngomong itu langsung. Oke lah, jadi mohon maaf ya kalau nanti agak-agak apa, bukan agak ya, pasti terganggu sama backsound suara sahur di belakang, sama backsound suara batuk saya. Lanjut ya. Contoh perubahan yang ketiga itu adalah dari energi kimia ke energi kinetik, lalu yang terakhir energi bunyi. Nah, contohnya seperti suara yang di belakang itu, orang menabuh beduk atau menabuh apa tadi namanya, menabuh kelontengan ya. Nah, itu contoh dari kimia ke kinetik kemudian menjadi bunyi. Waalaikumsalam modernisme. Kemudian ada juga contoh dari energi potensial menjadi energi kinetik dan berubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah air terjun. Lalu perubahan contoh bentuk energi yang kelima itu dari energi potensial pegas ke energi kinetik. Kalau kita melesatkan anak panah dari busurnya, nah itu contohnya ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain, tapi mungkin di sini teman-teman dari contoh yang sedikit sudah dipaparkan,
bisa mengembangkan contoh lain yang bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sumber energi secara garis besar itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama kita bahas adalah sumber energi yang tidak dapat kita perbaharui ya. Ini adalah energi yang jika sudah habis maka tidak bisa diadakan lagi. Untuk sumber energi ini, jenisnya ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Walaupun ada yang bisa diperbaharui, tapi memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi saat ini masih sumber energi yang tidak dapat diperbarui, maksudnya ini adalah merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan, walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi alternatif. Yang biasanya banyak digunakan ini kan dari fosil ya, energi yang berasal dari fosil, contohnya minyak bumi, batu bara, ya masih banyak dipakai, walaupun sudah ada alternatif lainnya kan, alternatif penggantinya. Kemudian ada juga energi yang berasal dari mineral alam, di mana uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Nah, yang kedua itu adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Ini adalah energi yang jika sudah habis dapat diadakan kembali, dan contohnya ini adalah banyak banget ya. Ada energi angin, contohnya untuk menggerakkan kincir angin. Ini di Belanda ya, banyak ya kincir anginnya. Kemudian untuk pembangkit listrik itu juga bisa. Kemudian ada juga energi air terjun. Air terjun ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Lalu contoh yang lain adalah energi matahari. Ini untuk mengubah matahari menjadi energi listrik. Kemudian bisa juga mengubah energi matahari menjadi energi kalor. Kemudian ada energi nuklir. Contohnya, pembelahan inti atom uranium yang menghasilkan energi fisi yang sangat besar. Dan energi ini digunakan oleh PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Kemudian ada energi pasang surut. Ini contohnya pasang surut air laut yang dapat menggerakkan turbin untuk untuk sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada energi biomasa. Contohnya ini adalah berasal dari diantaranya tumbuhan yang sangat cepat pertumbuhannya, dapat menghasilkan alkohol atau bensin untuk bahan bakar. Kemudian ada energi panas bumi. Contohnya untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi atau disingkat PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas. Lalu di sini ada hukum kekekalan energi. Bunyinya seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Ini bunyi hukum kekekalan energi. Jadi walaupun terjadi perubahan energi, namun jumlah energi di alam ini konstan atau tetap. Contoh, manusia memiliki energi yang berasal dari makanan, dan makanan ini diperoleh dari perubahan energi pula. Kemudian di sini ada juga jenis energi mekanik ya.
Energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena sifat geraknya. Energi Energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi kalau dirumuskan bentuknya dia EM sama dengan EP plus EK ya. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik ini adalah jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap. Kemudian ada potensial ya. Jadi energi potensial ini merupakan suatu energi tersimpan yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau kedudukan terhadap suatu acuan. Energi ini tersembunyi pada benda, tetapi bila diberi kesempatan, energi ini bisa dimanfaatkan. Contoh, misalnya nih, energi potensial pada pegas yang ditarik terjadi juga pada karet atau busur panah. Contoh yang kedua adalah energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki benda yang disebabkan oleh ketinggian terhadap suatu titik acuan tertentu. Ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Besar energi potensial gravitasi itu sebanding dengan massa, percepatan gravitasi, serta ketinggian. Sehingga kalau kita jabarkan dalam rumus adalah energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. EP sama dengan mgh. Lalu ini sebenarnya ada contoh soal ya untuk energi potensial, tapi kita keep dulu soalnya. Soalnya kita bahas minggu depan aja ya. Soalnya mau saya bahas sekarang juga gak memungkinkan. Kemudian ada energi kinetik. Kalau energi kinetik ini merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerak aktif dari suatu benda yang bersangkutan. Contoh dari energi kinetik, sebuah planet berputar mengelilingi matahari. Kemudian sebuah kendaraan yang bergerak, air yang mengalir di sungai atau air terjun yang jatuh ke bawah. Kemudian elektron yang bergerak mengelilingi inti. Rumus dari energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah dikali mv kuadrat, di mana m itu adalah massa dan v itu adalah kecepatan. Ini ada contoh soalnya juga. Jadi untuk contoh soal potensial dan kinetik kita bahas insya Allah minggu depan aja ya. Kemudian ada, kan tadi kita sudah belajar mengenai sumber energi ya. Jadi ada energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada juga sumber energi alternatifnya. Jadi energi alternatif ini adalah energi yang dapat diperbaharui untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui dan tidak mudah untuk didapatnya. Contohnya air yang pertama. Jadi tenaga air yang memanfaatkan gerakan air ini biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik.
Lalu yang kedua ada matahari. Matahari, cahaya atau sinar matahari ini bisa dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan teknologi sel surya atau fotovoltaik. Sumber alternatif yang lainnya itu adalah angin. Pembangkit listrik tenaga angin ini mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya cukup sederhana. Energi angin yang memutar turbin angin diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Ini yang sudah memakai itu Belanda ya, udah lama makainya dia pakai tenaga angin. Kemudian alternatif yang keempat itu adalah biogas. Gas metan terbentuk karena proses fermentasi secara anaerobik atau tanpa udara oleh bakteri metan atau disebut juga bakteri anaerobik dan bakteri biogas yang mengurai sampah-sampah yang banyak mengandung bahan organik sehingga terbentuk gas metan yang apabila dibakar dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi alternatif yang lainnya itu adalah energi nuklir. Jadi energi nuklir ini sebagai sumber energi yang sedikit mengeluarkan gas rumah kaca menjadi salah satu pilihan guna mendukung upaya pelestarian lingkungan. Namun berkaca dari pengalaman terkini pemanfaatan energi nuklir, upaya peningkatan standar keselamatan operasional PLTN akan tetap menjadi prioritas utama guna menjaga keselamatan lingkungan dan manusia. Ini kalau nuklir ini jangan sampai disalahgunakan ya. Lalu sumber energi alternatif yang keenam itu ada biomasa. Pemanfaatan limbah sampah tidak hanya dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang kerajinan ataupun barang jadi lainnya, tapi bisa pula kita manfaatkan untuk membuat bahan bakar dan juga sebagai sumber pembangkit listrik dan dengan memanfaatkan energi biomasa itu sendiri. Jadi biomasa ini juga bisa kita pakai sebagai pengganti pembangkit listrik ya. Alternatif selanjutnya itu ada geotermal atau panas bumi. Panas bumi yang dihasilkan oleh bumi ini tidak dapat habis. Karena panas yang dihasilkan bumi ini konsisten, pembentukannya terus-menerus. Indonesia ini merupakan salah satu negara terkaya akan energi panas buminya. Lalu alternatif yang ke-8 ada biodiesel. Ini merupakan bahan bakar alternatif yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Aduh, sebenarnya kita malam itu 2 jam ya. Tapi dan sebenarnya bisa kita pakai buat bahas soal tadi ya, di energi potensial sama energi kinetik. Cuma karena batuknya ganggu banget, saya mau absen malam ini juga nggak enakan sama teman-teman tadi. Kita akhiri cepet aja ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, untuk materi energi dan perubahannya itu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya kalau nggak ada mau saya akhiri nih. Oke.
akhiri aja kalau gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua dan partisipasi teman-teman semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena minggu kemarin saya sudah absen dan malam ini terpaksa harus setengah jalan karena nggak bisa full mengajarnya. Mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terus tadi apabila ada backsound yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan juga ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Selamat istirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.